Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumil fid-dharain amin. Masih menceritakan tentang periwayat atau perawi hadis innamal a'malu binniyat, yaitu Sayyidina Umar ya. Kemarin diceritakan beberapa kisahnya. Wa minha, dan adapun sebagian manakib atau bagian daripada kisah Sayyidina Umar itu sesuatu, maksudnya di sini surat ya. Kata bahu, yang menulis akan dia, yang menulis surat Linaili Misro, ke sungai Nil di Mesir. Lama kata batat kala menulis surat ilaihi, kepadanya siapa? Amr bin As, sahabat Amr bin As. Kalau Amr ada wawunya, kalau Umar nggak ada wawunya. Jadi kalau Umar tulisannya ain mim ro, tapi kalau Amr ain mim ro ada wawu. Amr bin Asi, Amr bin As. Inna Naila, sesungguhnya sungai Nil, itulah yazidu, tidak bertambah, ziyadatahu, akan tambahannya, al-muqtadata, yang biasanya, yang seperti biasa maksudnya. Sungai Nil itu kan Mesir ya, itu biasa ya, karena Nil itu ada jinnya juga. Nah itu dari zaman Firaun itu biasa pakai tumbal kalau bahasa kita. Ini dikisahkan sama sahabat Amr bin As. Amr bin As itu gubernur Mesir ya. Kalau sekarang menjadi negara Mesir. Kalau zaman dulu Mesir itu masih daerah kekuasaan Khalifah Umar ya. Nah dia ngirim surat nih, minta tolong, bahasa kasarnya itu, kepada Sayyidina Umar tentang kejadian kisah Sungai Nil yang selalu minta tumbal. Illa, kecuali antalqo, dilimpahkan atau dikorbankan, fihi, ke dalamnya, imro'ati bikrin, gadis perawan. Selalu dikasih korban gadis perawan. Fa'amarohu, maka memerintahkan Sayyidina Umar hu, akan Amr bin As, ayyulqo, untuk melempar fihi, ke dalamnya, apa? Kitabuhu, surat. Kitab di sini maksudnya surat ya, surat dari Sayyidina Umar. Apa? Kitabuhu, suratnya, badlul mar'ati, sebagai ganti gadis. Jadi buat ganti gadis yang biasa jadiin tumbal tiap tahun, sama Sayyidina Umar dikasih surat. Nih, cemplungin aja tuh ke sungai. Wa min jumlatima, dan adapun sebagian isi surat, wa adapun dia itu maktubun, tertulis. Dilihat sama Sayyidina Amr bin As, di surat itu tertulis fihi, di dalamnya tertulis apa? Innaka in kunta tatla'u min indillah fatla, wa in kunta tatla'u min indi nafsik fala hajata lana bik. Innaka, sesungguhnya engkau, engkaunya di sini maksudnya si Sungai Nil ya. Sayyidina Umar nulis ke Sungai Nil. Innaka, sesungguhnya engkau, wahai Sungai Nil, sesungguhnya kamu ini, in kunta, jika adanya kamu itu, tatla'u, keluar atau mengalir, min indillah, karena kehendak Allah. Jangan diartiin harfiah, kalau diartiin harfiah kita takut gagal paham. Kalau min dari, soalnya indi di samping, di sisi, dari samping Allah, dari sisi Allah, bahaya. Jadi kita artiin karena kehendak Allah. Ini ciri khas ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, mentakwil bahasa-bahasa yang indillah, yang menempatkan Allah pada satu posisi, nggak boleh.
Karena Allah nggak butuh jarak, Allah nggak butuh tempat. Min indillahi, karena kehendak Allah. Fatlah, maka keluarlah atau mengalirlah. Jadi Sayyidina Umar di tulisannya nulis, wahai sungai Nil, sesungguhnya jika kamu itu keluar karena kehendak Allah, ya udah keluar. Berarti emang kodratnya begitu. Wa in kunta, namun jika adanya kamu itu tatlahu, keluar atau mengalir, min indi nafsika, karena kehendakmu, min indi nafsika, karena kehendak dirimu sendiri, boleh. Fala hajatalana, fala hajatan, maka tidak ada butuh, tidak ada hajat, lana bagi kami, bika denganmu. Tapi wahai sungai Nil, kalau kamu keluarnya karena pengenan kamu sendiri, kita agak butuh gitu. Jadi agak sombong ya. Kita gak butuh sama kamu, gak butuh kita itu. Sama-sama makhluk Allah. Fatola, maka keluarlah air. Oh, ini airnya surut berarti ya. Jadi selalu surut sungai Nil itu sampai dikorbankan gadis perempuan perawan gitu. Nah, jadi nggak keluar tuh sungai Nil, nggak ada airnya, maksudnya gitu, surut. Nah, maka disuratin sama Sayyidina Umar, kalau kamu keluarnya karena Allah, ya keluarlah, kan kamu diperintahin sama Allah gitu. Tapi kalau kamu keluar karena pengenan kamu sendiri, ya udah, gak usah keluar, nggak apa-apa, kami juga nggak butuh kok. Fatola, maka keluarlah atau mengalirlah air, keluar di airnya. Walam tulko, dan tidak pernah lagi dilempar, fihi, ke dalam sungai Nil, ba'da dalika, setelah peristiwa tersebut, imra'atun, akan perempuan. Sejak peristiwa itu nggak pernah lagi ditumbalin, dikorbanin gadis perawan. Berarti Sayyidina Umar ini bukan sembarangan ya. Jadi ntar kalau teman-teman mungkin punya pump, punya redeng, air yang pakai jet pump, airnya surut, ya coba aja tulis surat gitu kan, masukin ke dalam sumur, ngikutin Sayyidina Umar. Tapi ada beberapa kiai yang kayak gitu tuh ada, zaman dulu, tapi ya zaman dulu. Karena zaman dulu kiai juga tirakatnya bagus, riadonya juga bagus, jadi doanya makbul. Wa minha, dan sebagian kisah manakib yang lain, itu mah kisah qolagu, yang berkata atau menceritakannya Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi Allah Ta'ala, anhuma, akan beliau berdua. Aidon, juga kanat, adanya dahulu, takti, datang. Dulu tuh pernah, kata sahabat Ibnu Abbas, datang apa, narun ya, lahar api, lahar lah, narun di sini bukan api, lahar ya, banjir, lahar panas ya, karena ada lahar dingin. Kulla amin, setiap setahun, ilal Madinati, ke kota Madinah, asyarifati, yang mulia. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, dulu sering banget terjadi banjir lahar panas yang nyampe ke kota Madinah ini. Fasyaka, maka mengadu siapa al-muslimuna, orang-orang Islam. Terus kaum muslimin mengadu dari akan peristiwa tersebut, ya, peristiwa lahar yang selalu datang setiap tahunnya. Li Sayyidina Umarin, kepada Sayyidina Umar, diceritain tuh kepada Sayyidina Umar. Faqala, maka berkata beliau, terus Sayyidina Umar bilang,
ligulamihi kepada pelayannya, khud hadar rida. Kata Sayyidina Umar, khud ambillah. Asal katanya akhoda ya khud ambillah hadar rida akan sorban ini. Terus dikasih sorbannya itu ke pelayannya itu. Nih ambil nih sorban. Fa'idha ja'at maka ketika datang apa annaru lahar panas, lahar api. Nanti kalau datang tuh lahar panas, lahar api itu, fa'afridhu maka hamparkanlah dia, maka bentangkanlah sorban saya ini, fi wajhika di hadapanmu atau di depanmu, wakul dan berkatalah atau ucapkanlah. Terus nanti kamu ngomong, ya naru hadza ridau Umar bin Khattab. Ya naru wahai api, wahai lahar panas, hadza adapun ini itu ridau Umar bin Khattab, sorbannya Umar bin Khattab. Wahai lahar, ini adalah sorbannya Umar bin Khattab. Fahiyya maka adapun dia si lahar api itu, fahiyya maka adapun si lahar panas itu tarja'u kembali liwaqtiha pada waktunya. Maka suatu ketika datanglah si lahar panas itu. Falamma ja'at maka tatkala datang apa annaru lahar panas tadi atau lahar api, dojat maka berteriak histeris siapa al muslimuna orang-orang Islam, kaum muslimin. Wah kaget panik, api lahar. Fa'akhoda maka mengambil siapa al-gulamu si pelayan ar-rida'a akan sorbannya Sayyidina Umar. Wa kharaja lalu keluar dia bihi dengan rida, dengan sorban, ila zahiril madinati ke luar kota Madinah. Ya bahasa kita ke pintu gerbang lah, menanti datangnya si lahar panas itu. Wa faradahu dan menghamparkan dia akan sorban. Terus dia hamparkan sorbannya Sayyidina Umar ala wajhihi ke depannya, ditaruh di depannya, kama amarohu seperti memerintahkannya siapa sayyiduhu, sayyidnya, majikannya, maksudnya Sayyidina Umar. Waqala dan berkata tuh si pelayan ya, si gulam, ya naru wahai api, irji'i, muannas ya, karena nar itu dihukumi muannas ma'nawi, makanya pakai ain lah, ainnya pakai ya, irji'i. Kalau mudzakkar irji, kalau muannas irji'i, sama kayak lafaz di Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah. Ya naru wahai api atau wahai lahar, irji'i kembalilah kamu. Adapun ini itu rida Umar bin Khattab, sorbannya Sayyidina Umar bin Khattab. Balik kamu, ini saya bawa sorbannya Umar nih. Farajaat maka kembalilah si lahar, fil hali seketika itu juga, balik langsung surut balik lagi. Walam ta'ud dan tidak pernah kembali lagi, nggak pernah kembali lagi itu lahar. Ini kalau cerita-cerita kayak gini soheh ya teman-teman ya, dan gak ada di hadis karena ini kan kisah sahabat Umar, jadi gak ada di hadis Nabi. Adanya ya di kitab-kitab Qissatul Auliya ya, kitab-kitab kisah para wali, kisah sahabat. Luar biasa. Jadi artinya nggak perlu dilakukan lagi kehebatan Sayyidina Umar ya. Makanya kemarin sempat saya singgung, Nabi itu pernah bilang, andai kata masih ada Nabi lagi selain aku ya, walaupun nggak ada ya,
Nabi Muhammad bilang, andai kata ada lagi nabi selain aku, maka orang tersebut adalah Sayyidina Umar. Jadi karena saking sifatnya, karakternya itu sangat mewakili nabi, dan karomahnya, ya, kemuliaannya luar biasa. Wa manakibu, dan adapun manakibnya, manakib itu kisah biografi. Adapun kisah biografinya Sayyidina Umar itu la tuhsa, tidak bisa dihitung, tidak terhitung saking banyaknya. Wa fadailuhu, dan adapun berbagai fadilahnya, berbagai keutamaannya Sayyidina Umar, itulah tuqsa, juga tidak terhitung, nggak bisa dihitung. Radhiyallahu anhu. Sedikit saya tambahin fadilahnya Sayyidina Umar. Di antara sahabat tuh yang berani ngeritik Rasul cuma Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu nggak ada yang berani sahabat ngeritik Rasul. Karena berapa kali dalam berbagai hadis itu dibukukan ya kisah kritikan Sayyidina Umar. Yang masyhur misalnya ketika perang Badar. Itu perang Badar Sayyidina Umar sempat ngeritik Rasul. Ya Rasul, ini kita nggak salah. Orang kita cuma 113. Ya. Walaupun umat Islam saat itu udah 1000-an. Ya. Ini nggak salah kita menghadapi orang kafir yang jumlahnya 1000 lebih. Kata Rasulullah, ya nggak ada pilihan lain. Kalau kita mati, berarti matilah Islam, gitu kan? Kalau kita hidup, berarti Islam akan terus berkembang. Pilihannya nggak ada lagi, kata Rasulullah. Tapi yang berani ngeritik Sayyidina Umar, emang gak ada cara lain gimana gitu? Nah, saat itu Rasul udah jadi presiden Madinah ya. Karena ketika Rasul hijrah itu orang-orang Madinah langsung sepakat bahwa ketua suku dari berbagai suku di Madinah itu adalah Rasulullah, kepalanya. Maka Rasul bertanggung jawab, andai kata saya mati juga kita semua sama aja. Gak ada pilihan lagi lah Umar. Berangkat Rasul sendiri itu. Nah, orang pertama yang ngikutin Rasulullah Sayyidina Umar. Itu sahabat yang lain masih celingak-celinguk. Maju jangan. Maju, kalau mati dibunuh sama ratusan bahkan ribuan orang pasukan kafir Quraisy. Mundur pun tetap aja mati juga, mereka serang-serang juga. Tapi yang pertama kali nyusul Rasulullah tuh Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar nih yang nggak banyak diceritain orang ya. Ketika nyusul Rasulullah itu Rasul ngelihat Sayyidina Umar, pas ada dramanya gitu. Nah, ikut juga loh gitu bahasa kita gitu. Kata Sayyidina Umar, iya ya Rasul, engkau wafat pun kita ikut mati sama aja. Dan mati sekalian dah. Baru tuh sahabat yang lain pada ikut, pada nyusul ya. Termasuk di dalamnya ketika Rasulullah dijanjikan sama Allah pertolongan. Rasul tuh makin pede ketika udah bikin kemah, bikin tenda, nguasain Badar, sumur ya. Makanya disebut perang Badar karena Rasul saat itu menguasai sumur, namanya sumur Badar, yang punya namanya Badrun. Makanya disebut sumur Badar. Nah, taktiknya sahabat, kita kuasain aja di sumur. Sumur itu kan sumber air ya. Bayangin dari Mekah ke Madinah saat itu kan mereka pasti kehausan. Walaupun mereka punya perbekalan makanan, pasti mereka kehausan. Dan yang diincar pertama kali adalah air sumur ini. Maka ya Rasul, kita kuasain aja di sumur. Maka dikuasain sama sahabat. Ya benar, kita diriin kemah di sini, tenda di sini. Terus para sahabat bikin tenda, bikin kemah. Nah, itu Rasul makin pede ketika Allah menjanjikan, ntar teman-teman lihat di surat At-Taubah ya, itu kisahnya panjang. Itu dijanjikan sama Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Tapi sampai orang kafir itu mulai mendekat kemahnya Rasul untuk merebut air, itu nggak ada tanda-tanda pertolongan dari Allah. Lagi-lagi yang berani ngeritik Sayyidina Umar. Mata Nasrullah, ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini? Dia Rasul, inna nasrul qarib. Tenang aja Sayyidina Umar, bentar lagi pertolongan Allah datang. Ini musuh di depan mata loh bahasa kita. Udah tinggal sekilo lagi, mati kita ini. Abu Jahal, Abu Sufyan, ya saat itu Abu Lahab pasukan pakai kuda, yang pakai ontak, bersenjata lengkap loh. Sementara Rasulullah 113 orang itu kok konon dalam berbagai tarikh sejarah disebutin yang bawa kuda cuma 11, senjata cuma 15 atau 17 lah, nggak sampai puluhan. Menghadapi 1000 orang lebih yang bersenjata lengkap, bayangin. Itu yang berani nanya negor itu Sayyidina Umar. Kapan ya Rasul pertolongan Allah, kapan ini? Nah,
Kata Rasulullah, tenang aja, bentar lagi pertolongan Allah datang. Nah maka ya, ketika mereka semakin mendekat terjadilah perang Badar ya. Maka Rasulullah kemudian dibantu malaikat Jibril bahasa kita manggil bala tentaranya juga. Jadi malaikat Jibril juga punya tentara juga, punya anak buah lah gitu ya. Nah, terus kemudian terjadilah perang Badar itu dan Rasul memenangkan perang Badar. Disitulah Abu Jahal mati ya. Presidennya kan presiden Mekah waktu itu Abu Jahal mati di perang Badar. Abu Lahab pulang dari perang Badar sakit mati juga nggak lama kemudian. Nah disitulah Sayyidina Umar semakin yakin pada Rasul. Tapi keyakinannya Sayyidina Umar tetap nggak ngelepas kritik beliau kepada Rasulullah. Tetap Rasul itu paling suka dikritik sama Sayyidina Umar. Tapi dikritiknya Rasul sama Sayyidina Umar nggak membuat Rasul marah pada Sayyidina Umar. Ini hebatnya Rasulullah. Dikritiknya beliau itu nggak membuat Rasul kemudian benci sama Sayyidina Umar, enggak. Bahkan dipuji sama Rasul. Andai kata ada nabi lagi setelah saya, kamu pasti bakal jadi nabi. Dan itu pujian ya. Saking beraninya sahabat yang berani ngeritik Rasulullah. Kalau teman-teman sering dengar hadis man qala la ilaha illallah, man siapa orang qala yang dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Itu peristiwanya sebetulnya nggak sesimpel itu teman-teman. Itu ada dua sahabat yang meriwayatkan, yaitu sahabat Abu Hurairah dan sahabat Mu'adz. Jadi saya ambil yang versi sahabat Abu Hurairah aja. Itu ketika sahabat Abu Hurairah dapat itu hadis, ketika Nabi bilang ya Abu Hurairah, ketahuilah bahwa siapa orang yang dia mengucap la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Itu Abu Hurairah keluar dari rumah Rasulullah teriak-teriak, seneng. Bayangin, dijamin orang yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga, teriak-teriak. Ya, belum jauh dari rumah Rasulullah, ketemu Sayyidina Umar. Dia ngedengar nih, Sayyidina Umar ngedengar apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah. Apa yang kamu katakan? Rasul bilang kepada kita Umar, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasul pasti masuk surga. Itu Abu Hurairah langsung dipukul dadanya, jatuh. Dipukul sama Sayyidina Umar. Terus diangkat, bahasa kita ditenteng. Bener gak itu Rasulullah yang ngomong? Bener, demi Allah saya dapat dari Rasulullah. Ditenteng sama Sayyidina Umar. Ayo kita ke rumah Rasul. Bawalah sahabat Abu Hurairah ke rumah Rasulullah. Dibawa ke rumah Rasulullah. Terus Sayyidina Umar nanya pada Rasul, wahai Rasul, bener apa kata sahabat Abu Hurairah? Bahwa orang yang mengucap la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Dijawab Rasul, benar, itu hadis saya. Nah ini Sayyidina Umar kritik, ya Rasul tolong itu hadis jangan disebarluaskan. Kenapa jangan disebarluaskan? Umat ini lagi semangat-semangatnya ya Rasul. Mereka ini lagi semangat-semangatnya sholat, mereka ini lagi semangat-semangatnya sedekah, mereka ini lagi semangat-semangatnya ngapalin Quran, mereka ini lagi semangat-semangatnya belajar, mereka ini lagi semangat-semangatnya puasa, mereka ini lagi semangat-semangatnya ibadah. Kalau cuma dikasih man qala la ilaha illallah masuk surga, itu mereka takut hilang motivasi ibadahnya ya Rasul. Ya Rasul di satu sisi benar, kan Rasul hanya mengisyaratkan itu kan. Tapi Rasul kemudian mikir, ya juga. Ya udah kalau begitu jangan disebarluaskan. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah itu meriwayatkan itu hadis. Sahabat Abu Hurairah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Kalau teman-teman belajar hadis atau baca hadis pasti sering tuh dari sahabat Abu Hurairah gitu ya. Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Itu sahabat Abu Hurairah baru ngeluarin itu hadis Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapa orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pasti ya, dia pasti masuk surga. Itu baru diucapin, baru dikeluarin itu hadis ketika menjelang wafat. Jadi sahabat itu gak ada yang tahu hadis itu. Nah ketika sakratul maut, sahabat Abu Hurairah baru ngomong kayak gitu. Itu istrinya, keluarganya, anak-anaknya nanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu baru sampaikan ini? Kata sahabat Abu Hurairah, saya selama ini takut, saya serba salah, mau saya sampaikan nanti kalian jadi meremehkan Islam. Tenang aja, yang penting la ilaha illallah doang, gitu kan? Kan yang penting la ilaha illallah masuk surga. Tapi kalau saya nggak sampaikan ini hadis Nabi, berarti saya menyembunyikan sabda Nabi, dosa saya. Makanya yaudah ngambil jalan tengah.
saya sampaikan tapi pas saya mati. Jadi kan saya di sini gak ada tanggung jawab ya kan. Itu juga terjadi di sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz pun sama. Jadi biar teman-teman tahu bahwa belajar hadis itu sebetulnya nggak cukup dengan man qala la ilaha illallah. Ada historisnya. Ya alhasil sekarang orang ya banyak jadikan man qala la ilaha illallah itu sebagai dakwah ya, sebagai dalil-dalil pasaran. Sebetulnya nggak begitu. Makanya para ulama itu mensyaratkan yang dimaksud dakhalal jannah pasti masuk surga itu berkaitan dengan imannya itu. La ilaha illallahnya itu terpatri nggak di hati dia. Kalau terpatri di hati dia, tumbuh di hati dia, berkembang nggak, berbuah nggak la ilaha illallahnya. Jadi ditakwil sama ulama. Karena kalau nggak ditakwil bahaya. Setiap orang yang baca la ilaha illallah pas masuk surga aja. Kalau pastinya pasti masuk surga. Cuma kan pertanyaannya mampir dulu nggak ke neraka gitu. Kalau bicara pastinya pasti masuk surga. Walaupun dia kagak sholat lah gitu. Walaupun dia kagak zakat, kagak puasa, pasti masuk surga. Cuman kan pertanyaannya langsung apa mampir? Ya berhubung dia nggak melakukan ibadah pada Allah, banyak maksiat pada Allah, ya tentunya mampir. Nah makanya hadis yang kayak gini perlu ditakwil sama ulama. Dan itu berbahaya kalau teman-teman nyikapinnya itu cuman dari segi hadis ya, nggak menyikapi dari segi asbabul wurudnya, sebab turunnya itu hadis. Nah ini baru kita masuk ke hadisnya ya. Qala berkata Sayyidina Umar, sami'tu mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata atau bersabda beliau, ai maksudnya sami'tu mendengar aku kalamahu akan kalamnya atau ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna dzata karena sesungguhnya dzat la tusma tidak bisa didengar. Maksudnya mendengar Rasul, maksudnya mendengar ucapan Rasulullah ya. Ini pakai dijelasin segala. Maksudnya mendengar olah sabitu, aku mendengar Rasul, maksudnya aku mendengar ucapan Rasul. Kan kalau Rasul nggak bisa didengar, paham maksudnya? Aku mendengar Rasulullah. Masa Rasul didengar? Maksudnya yang didengar adalah ucapan Rasulullah, gitu ya? Paham gak nih? Takutnya beda. Saya mendengar Ardan. Lah Ardan kan orang. Masa didengar? Kalau dilihat benar, saya melihat Ardan. Tapi kalau saya mendengar Ardan berarti yang didengar adalah ucapan, gitu ya? Ya ribet gini doang. La tusma tidak bisa didengar. Innamal amalu hanya saja berbagai amal. Hanya saja berbagai amal itu biniati dengan berbagai niat. Jamak ya, dua-duanya jamak. Amal itu dari kata amal. Niat pakai tak maftuhah, jamak dari niat pakai tak maftuhah. Allah berkata, siapa jamahirul ulama, ini mayoritas para ulama. Ulama sendiri jamak ya. Lafadzul innama, adapun lafadznya lafadz innama itu maudu'atun dibuat bermakna atau mengandung. Dibuat bermakna atau mengandung lil hasri dengan makna hasr. Tasbitul madhura menetapkan yang disebut. Jadi makna hasr itu menetapkan yang disebutkannya. Wa tunfi dan menafikan ma'akan lafaz siwahu selainnya. Jadi faidahnya lil hasr, yaitu menetapkan yang disebut dan menafikan yang selainnya. Maksudnya menafikan yang tidak disebut. Fataqdirul hadis, maka adapun takdirnya hadis, perkiraan hadisnya, maksudnya seakan-akan lafaz innamal a'malu binniyat itu, innal a'mala sesungguhnya berbagai amal, innama tuhsabu sesungguhnya dihitung,
Idza kanat ketika adanya dia biniatin dengan niat. Jadi seakan-akan makna hadisnya sesungguhnya amal-amal itu cuma dihitung gitu. Amal itu dengan adanya niat. Wala tusabu dan tidak dihitung. Ya maksudnya nggak dapat pahala tuh amal. Idza kanat ketika adanya dia fi ghairi niyatin dengan selain niat. Suatu amal itu nggak bisa dilakukan ya tanpa niat terus beroleh pahala, nggak mungkin. Pahala itu didapatkan karena adanya ibadah. Nah ibadah itu didapatkan karena adanya niat. Fala amal maka tidak ada amal. Amal di sini maksudnya ibadah ya. Tidak ada amal illa biniyati kecuali dengan niat. Faqauluhu maka adapun qaulnya Nabi, sabdanya Nabi, innamal a'malu sesungguhnya amal-amal atau berbagai amal jamak ai asyariatu maksudnya yang bangsa syariat, al badaniyatu yang bangsa badan, yakni badan singkatannya aqwaluha, aqwal jamak dari qaul, ucapan-ucapannya, wa af'aluha dan perbuatan-perbuatannya, jamak dari fi'lun, af'al, aqwal jamak dari qaul. As-shadiratu yang terjadi minal mu'minina dari orang-orang mukmin. Jadi semua amal yang syariat, yang dituntut syariat secara badaniyah, tadi saya sampaikan misalnya masalah ibadah gitu ya, baik itu ucapan bisa aja zikir, bisa aja muamalah, akad dan sebagainya, wa af'al bisa aja perbuatan, sholat, haji, yang mana terjadi semuanya itu pada seorang mukmin, maka semuanya itu ditentukan biniyati dengan niat-niat. Ya, semuanya ditentukan sama niatnya, sah atau tidaknya itu. Jumi'a dijamakan apa niatul lafaz niat, wa in kanat dan walaupun adanya niat, walaupun adanya lafaz niat itu masdaron masdar. Lafaz niat sendiri masdar goirumim ya, tapi dia dijamakan. Qasdun menyengaja, litanwi'i untuk membagi atau untuk pembagian, idzil masdaru karena masdar itu la yujma'u tidak bisa dijamakan. Masdar sendiri tidak bisa dijamakan, tapi dalam lafaz niat harus dijamakan karena untuk membagi dari jumlah niat-niat itu sendiri, karena niat itu nggak sama. Niatnya orang sholat sama niatnya puasa kan berbeda, maka tentunya ada niat-niat lain gitu ya. Niat puasa, niat sholat, niat zakat itu kan berbeda-beda. Makanya disebut an-niat itu pakai ta maftuhah, dijamakan. Nggak bisa dijadiin satu niat pakai ta marbutoh, mufrad, nggak bisa. Maksudnya illa kecuali bitibaril anwa'i dengan tinjauan macam-macamnya atau pembagiannya, kecuali harus ditinjau dengan pembagian dari niat itu. Wahuna maka adapun di sini, nah ini yang belum Mas Adi nanya, mau udah bingung di sini. Nah di sini ini bukan berarti tempat, maksudnya penjelasan tadi gitu ya. Wahuna adapun di sini, masih ingat gak? Saya masih ingat, lupa kali ya, jadi mau banyak masalah lupa. Wahuna adapun di sini itu lama qabala tatkala berhadapan. Nah, maksudnya yang dimaksud di sini adalah tatkala berhadapannya ya niat tadi al-amala akan amal-amal. Yang dimaksud di sini niat-niat itu ya berhadapan dengan amal-amal. Otomatis niat satu untuk amal satu, niat satu untuk amal satu lagi gitu. Gak bisa niat sholat dipakai buat niat puasa, zakat, nggak bisa. Maka niatnya tersendiri gitu.
Maka kalau amalnya aja perbuatannya banyak, jamak, gitu ya, jamak banyak, maka otomatis niatnya pun harus pakai lafaz jamak. Gitu. Wakana dan adanya apa puluh amalin setiap amal lahu baginya itu niatun ada niatnya. Bagi setiap amal sendiri ada niatnya sendiri. Jumiat yang dijamakkan diitibari amalil amilin dengan memperhitungkan amal-amal orang yang beramal. Amalnya orang yang beramal, amilin orangnya ya. Amalah yang beramal bahwa amilun berarti orang yang beramal. Amilina jamak muannas salim. Diitibaril amalil amilina dengan memperhitungkan amalnya orang-orang yang beramal, ya, orang-orang yang berbuat. Wa maqasidin nawin dan maqasid tujuannya orang yang berniat. Ya berarti jamaknya itu juga dikembalikan dengan amalnya itu sendiri orang yang beramal dan juga niatnya mereka masing-masing. Wa manaha dan adapun maknanya niat lugatan secara bahasa. Nah, kalau secara bahasa niat itu apa sih? Itu al-qasdu menyengaja. Ya udah menyengaja secara bahasa. Menyengaja apa aja? Maka itu disebut niat. Wa syar'an dan adapun secara syarat halnya ya. Yang kemarin kita bahas di jurumnya. Hal wa syar'an dan adapun dalam keadaan atau halnya syarat menurut syarat secara syariat itu qasdu syai'in menyengaja sesuatu muqtarinan yang halnya berbarengan dengan cara berbarengan difi'lihi dengan perbuatannya. Ya udah, yang dimaksud dengan niat adalah menyengaja sesuatu dengan berbarengan akan perbuatannya. Sholat perbuatan pertama apa? Takbiratul ihram. Ya udah niat pas Allah, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat isya. Adapun melafalkannya dalam adab kita syar'i sunnah. Puasa Ramadan sama haji pengecualian. Ya, sebelum puasa kalau puasa ya. Tapi kalau yang lain sedekah, zakat itu dibarengin ketika pekerjaan. Fa in taraka maka jika ingin, kalau cuma ingin doang, nggak berbarengan dengan pekerjaan, sumia maka dinamakan azman azam. Kalau cuma pengen doang azam. Makanya dulu saya singgung yang bernilai pahala untuk niat, walaupun tidak kemudian jadi dilakukan, ya, itu yaitu niat bukan azam. Dulu saya nyontohin, misalnya teman-teman ngomong nih atau ngebatin dalam hati, besok saya mau ngasih anak yatim 100.000. Itu dalam bahasa fikih belum niat, itu namanya azam. Walaupun secara bahasa Indonesia niat. Wah, berarti lo udah niat besok ngasih anak yatim kan gitu ya. Secara bahasa Indonesia, secara bahasa kita. Tapi secara bahasa fikih belum, itu azam. Adapun besok harinya kita kantongin duit 100.000, anak yatim kita cari, deh sini deh, kita panggil, nih duit 100.000 dari kakak, dari bapak, dari om buat kamu. Nah, ketika kita ngeluarin duitnya itu, proses tadi memberi kepada anak yatim, nah itu namanya niat. Sampai kepada anak yatim, pikir pekerjaannya, niatnya dapat pahala, ya karena udah di kantong duitnya. Ketemu anak yatimnya melakukan sedekah tadi kepada anak yatim, dapat pahala. Jadi niat yang berpahala tuh gitu. Kalaupun misalnya teman-teman udah jalan nih, wah tuh anak yatimnya tuh, teman-teman deketin, oh mau kasih nih duitnya nih. Pas ngambil dari kantong, nggak tahu nggak ada, hilang duitnya, jatuh. Nah maka yang kayak begitu dapat pahala tetap. Kenapa dapat pahala? Karena duit udah di kantong. Duit udah di kantong, kita udah nemuin anak yatim. Jadi lalanya takdir Allah, qadarullohnya duit kita hilang.
Waduh, duitnya hilang lagi. Untung belum ngomong anak yatim. Kalau ngomong malu tuh dah. Mana bang kita gitu. Ya butuh duit juga. Untung kita udah ngomong. Nah, walaupun kagak jadi itu ya. Nah itu kan udah pahala. Tapi kalau cuma sekedar ngomong, besok gua mau ngasih anak yatim, terus besoknya kagak jadi. Kan yang penting gua udah niat kalau pahala. Kagak itu. Itu yang semalam itu namanya azar. Hati-hati tuh. Kita suka gampangin niat ya. Yang penting udah niat. Niat gimana orang baru ngomong ngucap ngedetek doang dari malam gitu. Sama aja kayak orang haji, ya kan? Kan yang penting niat usah haji. Iya, tapi barengin dulu sama usaha lo apa untuk haji itu, datang ke bank, ya kan? Daftar haji, bank yang ditunjuk tuh bank syariah, mau DKI, ya, apalah yang bank syariah, mandiri syariah segala macam. Udah dapat daftar gitu kan, kalau salary udah memenuhi kuota ya, dapat 25 juta kali naik loh. Ya itu lagi bodoh di DPR nih, hati-hati nih ya. Beda ya, itu udah berapa ya, 62 apa 69 ya. Makanya cepat Mas Adan lulus nih, biasanya cepat daftar haji. Nah seandainya kita udah ngasih nih duit 25 juta, keluar porsi ya kan, Bapak silakan ambil, diambil porsi Bapak. Datang tuh kita ambil gitu kan, terus dapat porsi berapa belah, proses administrasi ya. Dilalanya nggak kesampean, misal kita dapat jadwal tahun 2040, 2030 meninggal, itu pahala haji udah di pundak teman-teman. Gak usah takut, karena jadi berangkat, walaupun itu dikembaliin, itu pahala haji kita di pundak, di kuburan kita udah punya pahala haji. Kenapa? Karena niatnya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini apalin nih buat jimat ya. An-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Itu baru perkara ntar kita ternyata kagak berangkat haji karena meninggal, karena sakit, apalah, gagal lah intinya. Maka pahala haji dari pundak. Kenapa? Karena sudah diniatkan. Tapi kalau cuma ngomong doang, ya ini saya juga pengen kalau berangkat haji, saya niat kok, saya niat. Tapi ngebanda aja, ngumpulin duit buat beli rumah, beli motor, beli mobil, perabotan. Kagak daftar-daftar, itu belum niat. Itu baru azam doang. Dalam bahasa fikih namanya azam. Orang cuma ngomong gitu doang, ya saya juga niat berangkat haji, itu belum niat, itu azam. Tapi kalau udah kita datang ke bank, ya kita setorin duit ke bank, sama bank dikasih surat pengantar, datang kita ke kanwil, ya ke dinas departemen agama yang ditunjuk, dapat kita surat porsi segala macam, nah itu baru niat. Perkara kita kagak jadi berangkat, pahala haji udah di pundak. Tapi kalau cuma ngomong gitu doang, saya juga niat, tapi kagak jalan-jalan, duit kagak dikumpul, ya itu tadi ngebanda doang. Bahasa fikih namanya azam. Kalau bahasa saya meledek namanya. Pakai jalan-jalan. Itu banyak orang-orang yang kayak gitu soalnya. Kan yang penting niat. Bukan, kalau kayak gitu bukan niat namanya. Itu azam. Kalau azam gak ada pahala. Ini pahalanya amal soleh aja udah. Bukan pahala si pekerjaan itu sendiri. Beda, pahalanya karena punya azamnya bagus. Punya duit pengen bagi haji. Ya dapat pahala, tapi pahalanya pahala azam, bukan pahala haji. Jadi jangan dikonfrontir ya. Gitu. Kan yang penting udah niat Ustaz ya. Kan saya udah niat berangkat haji. Ya. Terus dimati kan, dimati di kuburan, tanya malaikat, saya udah niat loh. Gak bisa protes, niat dari mana loh kagak daftar-daftar. Gitu, ya sama aja kayak anak yatim. Besok saya mau ngasih anak yatim, itu azam. Ketika besoknya kita bawa duit 100.000 ngasih anak yatim, bawa duit 100.000-nya itu proses kita jalan menemui anak yatim, itu niat. Itu, kan ya? Nah ini makanya membedakan madzhab kita Syafi'i dengan madzhab Hanafi. Kalau madzhab Hanafi ya udah azam itu termasuk niat. Kalau itu madzhab kita enggak. Karena enak banget orang kayak gitu tiap hari niat gitu. Besok saya niat, ya kan masih anak yatim. Besok saya kagak pernah dilakuin, niat aja gitu. Padahal salah secara bahasa bukan niat, itu azam namanya. Wal kalamu dan adapun pembahasan kalam, maksudnya sini pembahasan ala ahkamiha atas hukum-hukum niat, atas berbagai hukum niat itu mabsutun terhampar banyak penjelasannya fi kutubil fikih, dalam kitab-kitab fikih. Jamak taksir ya, kitabun kutub. Summa ilam
Maka kemudian ketahuilah anal hasro, sesungguhnya makna hasr, bima pada perkara, ya pada sesuatu, zukiro yang disebutkan, itu aksariyun, kebanyakan. Maksudnya kebanyakan amal ya harus pakai niat. Ada amal-amal yang nggak perlu niat, ada. La kulliyun, bukan semuanya, maksudnya bukan semua amal, nggak setiap, ya, nggak setiap amal. Inkot yasihu, karena kadang-kadang sah. Kot di sini maknanya kadang-kadang, bukan sungguh ya. Kot kalau ketemu fi'il mudhari kadang-kadang, tapi kalau kot ketemu fi'il madhi, misalnya qad mati sholat, qomatnya itu fi'il madhi, maka artinya sungguh-sungguh. Kadang-kadang sah apa al-amalu, amal, bila niatin, dengan tanpa niat. Karena amal itu bisa aja sah tanpa niat. Contohnya apa? Kal adani, seperti adzan. Contohnya seperti adzan, nggak perlu kita niat. Nawaitul adzana, saya niat adzan, nggak usah, ya langsung aja adzan. Allah baru itu sah, adzannya tetap sah. Wal qiraati, dan qiraah Al-Quran, baca Quran, sama baca Quran juga nggak perlu diniatkan, kecuali baca Qurannya untuk hadiah pahala, itu lain lagi. Ya, misalnya teman-teman baca Yasin buat orang tua, buat kakek nenek untuk meninggal, nah itu karena bukan qiraah tapi hadiah. Hadiah itu bahasa Arab juga ya. Karena tujuannya bukan qiraah tapi tujuannya hadiah, maka harus diniatin hadiahin. Saya hadiahkan Yasin ini bila siapa lah, bila hadrati siapa, misalnya pertama ya tawasul dulu Nabi Muhammad ya, lalu Nabi Muhammad dan seterusnya, wala alihi wasallam dan seterusnya. Terus kita baca Fatihah buat siapa yang kita tuju, misalnya kakek nenek kita yang udah meninggal. Baru kemudian kita baca Yasin itu niatnya untuk orang yang kita tuju itu. Nah itu hadiah. Nah kalau hadiah tetap niat. Tapi kalau cuma qiraah baca biasa nggak perlu pakai niat. Ya itu sudah dapat pahala baca Quran. Kama yasihu, dan seperti halnya sah juga. Ya seperti halnya sah juga apa tarkul amali, meninggalkan perbuatan, biduniha, dengan tanpa niat. Seperti juga meninggalkan perbuatan yang tanpa niat. Katar zina, seperti meninggalkan zina. Jadi nggak perlu kita niat, saya niat meninggalkan zina, nggak perlu. Wa in taqara, walaupun butuh apa husul sawabi, mendapatkannya pahala, fihi, dengan amal tersebut, ila niati, kepada niat. Walaupun butuh tapi secara sah aja. Nah masalah pahala beda lagi ya. Orang ninggalin zina nih, ini kita di sini kan ninggalin zina ya, itu nggak butuh niat. Saya niat ngaji untuk meninggalkan zina, nggak butuh. Artinya ngajinya tetap sah, meninggalkan zinanya tetap sah. Mungkin teman-teman agak canggung ya, agak ribet ya, karena konotasi kita, pikiran kita itu diarahkan untuk yang amar ma'ruf, melakukan kebaikan. Ini ya, condongnya kita itu amar ma'ruf, padahal yang namanya nahi munkar juga perintah Allah. Ingat, perintah Allah itu bukan cuma amar ma'ruf loh. Amar ma'ruf melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Nahi munkar mencegah kemunkaran, ya, mencegah diri dari maksiat, mencegah diri dari perbuatan dosa. Ini orang kita ini kebanyakan umat-umat akhir zaman itu menganggap ibadah itu cuman amar ma'ruf, padahal yang namanya nahi munkar juga perintah Allah. Kita ninggalin zina kan perintah Allah juga, dan tanpa diniatkan sah. Itu ibadah loh. Namanya ibadah kan ada sah nggak sah. Ya, kadang-kadang ribet nih. Ya, namanya ibadah kan pasti ada sah nggak sah. Puasa bisa sah, bisa nggak sah. Wudu bisa sah, bisa nggak sah. Sholat bisa sah, nggak sah. Itu amar ma'ruf masalahnya. Nah, untuk yang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat secara umum, untuk tarkul zina, contohnya meninggalkan zina, itu nggak perlu pakai niat, sah udah.
Beda sama amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf pakai niat. Tapi kalau tarkul ma'asinya yang nahi munkarnya, ada beberapa yang kita tidak perlu niat. Tapi kita nggak bicara pahala ya, beda lagi. Kalau pakai pahala maka di sini sebutin. Kalau untuk masalah husulus sawab, masalah mendapat pahala, fihi di dalamnya ilan niati, maka terkadang ada yang butuh niat. Ini kita bicara yang berbeda ya, antara pahala sama sah tidaknya amal. Sah tidaknya amal, ada kalanya dia butuh niat, ada kalanya tidak butuh niatnya. Yang kita bahas ini yang tidak butuh niat nih. Secara amal perbuatan sah, tapi masalah pahala ya enggak. Karena ada beberapa amal yang walaupun dia tidak butuh niat, tetap secara sah amalnya ya, tapi dia tetap butuh niat untuk usulis sawab, untuk mendapatkan pahala. Tapi secara meninggalkannya sah. Ya, secara meninggalkan zinanya sah. Ya karena nggak penting, jadi kita nggak mikir di situ. Kan nggak penting ya. Padahal itu prestasi. Secara ibadah prestasi lah, itu nahi munkar. Teman-teman milih datang ke sini, ya kan, ngaji malam minggu, orang-orang pada nongkrong, Mas Wanda, orang-orang pada pacaran, teman-teman Mas Wanda pada jalan-jalan naik motor, teman-teman Mas Ardan pada selfie di Senayan City segala macam. Itu udah prestasi loh. Bela-belain datang kemari ngaji, ya kan, diceramahin, disindir-sindir. Wah, itu prestasi itu. Cuman kita nggak mikir ke situ, jeleknya kita tuh. Kita konotasi pikiran kita negatif, jadi seakan-akan yang namanya ibadah, yang namanya amal itu cuma amar ma'ruf, sholat, zakat, puasa, haji gitu ya, sedekah, baca Quran. Iya itu amar ma'ruf, itu amal ibadah. Tapi jangan lupa nahi munkar juga amal ibadah. Mencegah kemunkaran, mencegah diri kita dari maksiat, mencegah diri kita dari perbuatan dosa, itu juga amal ibadah. Nah lupa itu. Nah kedua ini baik amar ma'ruf nahi munkar itu bisa sah, bisa nggak sah. Nah di sini yang dibahas misalnya zina. Nah masalah niat ini berkaitan dengan niat. Maka untuk yang nahi munkar, contohnya misalnya meninggalkan zina, itu tidak perlu pakai niat. Ini bicara sah tidak sah ya, bukan masalah pahala. Kalau pahala dan lagi. Biayak sudah dengan menyengaja, bitarki zina dengan meninggalkan zina. Beda kalau kita emang sengaja untuk nahi munkar, nah itu beda lagi. Berarti teman-teman ngaji di sini melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini loh. Kalau teman-teman cuma niatin, wah gua ngaji, berarti cuma dapat pahala amar ma'ruf, melakukan kebaikan. Makanya sambil diniatin juga. Saya niat di sini ngaji meninggalkan judi, meninggalkan ngumpul-ngumpul sama orang kagak bener, meninggalkan pacaran yang kagak bener, meninggalkan maksiat, meninggalkan munkarot, meninggalkan perzinahan, meninggalkan minum-minuman keras. Oh itu pahalanya banyak. Jadi pahalanya bukan cuma ngaji, tapi meninggalkan maksiat. Pahalanya bukan cuma amar ma'ruf, tapi juga pahala nahi munkar. Walaupun kalau kagak diniatin pun tetap sah, ya kan? Tetap sah, tapi masalah pahala tetap harus diniatin. Makanya mulai diniatin ya. Ini lumayan loh niat gratis. Pulang dari sini, ntar teman-teman tidur, niatin. Ya Allah saya tidur karena saya pengen istirahat. Besok saya ada kerjaan kuliah misalnya gitu kalau Mas Wanda. Kalau Mas Andan saya mau ngerjain PR, kerja kelompok misalnya gitu. Mas Dani, Bang Atin, Mas Andi misalnya saya mau berangkat kerja. Udah misalnya saya mau bungkus-bungkus dagangan. Oh gitu ya. Dan seterusnya lah. Nah tidurnya itu dari teman-teman jam 11, jam 12 tidur sampai jam 10. Bukan jam 10. Sampai subuh ya. Sampai subuh tuh pahala. Pahala amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'rufnya karena dengan tidur, nahi munkarnya meninggalkan maksiat. Nggak selama tidur berarti kita kagak mabuk. Ya enggak? Selama tidur berarti kita tidak zina. Selama tidur berarti kita tidak judi. Selama tidur kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan perbuatan munkarot maksiat, nggak melakukan perbuatan dosa. Pahala itu. Yang jadi masalah tidurnya bablas, kagak sholat subuh. Nah itu jadi dosa lagi, balik lagi. Ya beda ya. Tapi jangan bilang percuma, orang ngomong itu berarti percuma dong. Ya kakak percuma, itu ada tetap malaikat hitung-hitungan. Yang baik mah tetap hitung baik, yang dosa tetap hitung
Sama masalah teman-teman ngaji dapat pahala. Tetap perkara besok kesiangan subuh jam 7 jam 8 baru bangun ya tetap dosa. Nggak kemudian gara-gara subuhnya 100 pahala malamnya dihilangin, enggak. Itu kan orang-orang akal-akalnya kagak mau ngaji. Kan banyak orang ngomong kayak gitu. Ngapain ngaji? Kagak sholat. Lah ngaji itu tersendiri, sholat tersendiri. Dulu saya sampaikan apa misalnya perempuan, pakai kerudungan akhlaknya jelek tuh. Ya kan? Kan sering jadi apa tuh? Senjata orang. Akhlak jelek itu tersendiri. Kerudung tersendiri. Pas kerudungnya dapat pahala dia. Enggak gara-gara pakai kerudung terus akhlak jeleknya menang. Akhirnya semuanya dijelekin termasuk berkerudungnya. Dia kagak. Dia tetap akhlak jelek mah dia dosa. Ya ketika dia melakukan perbuatan dosa ya tetap dosa. Berkerudung ya tetap pahala. Jangan dicampur-campur. Kan begitu bahasa kita. Oh percuma lo ngaji kelakuan lo masih gitu. Ini kelakuan begitu ya dosa. Tapi ngaji ya tetap pahala. Kan nggak ada ngaji dosa. Coba cari hadisnya. Mau ngaji berdosa kan nggak ada. Ya, jadi jangan suka mukul rata, jangan menjustifikasi kita, jangan suka memponis orang-orang kayak gitu. Orang jahat kan bisa baik juga, ya kan? Orang baik pun bisa jahat. Gak ada kalanya preman biasanya mabuk dia sedekah. Ya saat mabuk ya dosa dia. Gak saat sedekah pahala. Jangan gara-gara mabuk terus kita mutusin, kita menjustifikasi. Wah, kamu ini mabuk percuma sedekah gak diterima loh. Kayak Tuhan aja kita. Zaman sekarang kayak gitu. Oh percuma lo sholat masih tatoan. Sholat tersendiri, tatoannya dosa. Nggak dosa tersendiri. Jangan digabung-gabungin maksudnya gitu. Nah, kan kita curangnya begitu. Nilai orang begitu. Bilang kita aja. Wah kalau kamu nggak pakai apa gitu. Gitu lagi ya. Bitarki zina karena meninggalkan zina, imtisali syar'i karena melakukan perintah syariat. Kan perintah syariat juga ninggalin zina. Jangankan berzinanya ya. Allah udah bilang wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi dekat doang nggak boleh, apalagi zina. Ya, salah satunya pacaran. Pacaran otomatis deketin zina. Ini saya udah nyampein masalah teman-teman pacaran tengah berarti kan bukan urusan saya ya. Wa izalatin najasati dan menghilangkan najis min kubailil tarki dari sisi atau bagian atau kategori tarku. Istilah tarku itu berarti meninggalkan sesuatu. Sama menghilangkan najis juga gitu sama. Teman-teman nggak perlu niat, saya niat menghilangkan najis, nggak perlu. Beda sama hadas ya, kalau hadas teman-teman niat, ya kan, wudu, nawaitul wudu alirofil hadasil, ya kan, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas, mandi junub, nawaitul gusal alirofil hadasil akbari. Beda, kalau najis enggak, kalau hadas teman-teman harus niat, tapi kalau najis tidak perlu niat. Tanpa niat pun menghilangkan najisnya tetap sah. Nah, nanti perkara pakai air suci apa najis itu beda lagi nih bahasanya. Tapi secara niatnya sendiri dia mau pakai atau tidak, walaupun dia nggak niatkan sekalipun, selama misalnya pakai air yang suci mensucikan, maka sah, nggak perlu niat. Beda sama hadas ya. Kalau hadas butuh niat, tapi kalau menghilangkan najis tidak butuh niat. Tapi lagi-lagi nanti baliknya ke usulus sawab, masalah dapat pahala apa enggak. Kalau pengen dapat pahala ya niatin dah. Ya Allah, ini tangan saya kena darah, saya niatkan membersihkan ya najis yang ada di badan saya ini supaya nanti sholat dalam keadaan suci, pahala. Tapi masalah menghilangkannya sendiri tidak perlu niat, sebetulnya sah. Paham maksudnya ya? Jadi jangan disamain. Nah, di sini saya latih sekotak gitu. Walil ulama idan, menurut pandangan ulama, fi hadal mahali pada bahasan ini, mahal itu artinya tempat, tapi maksudnya bahasan itu kalamun ada diskusi atau pembahasan tawilun yang panjang. Ulama sendiri membahas tentang hal ini, maksudnya tentang niat untuk menunjukkan amal dan pahala, itu bahasannya panjang. Tapi saya sendiri sering nyampein kepada teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman ambil hikmahnya aja. Intinya kalau bisa untuk amar ma'ruf nahi munkar tetap diniatkan. Sekalipun ada beberapa perkara amal yang dia tidak butuh
niat. Tapi untuk mendapatkan sawab pahala ya, mufradnya saubun, saubun itu pahala, sawabun pahala-pahala. Nah tetap usahain kita punya niat, kita punya qasdun, qasdun itu menyengaja. Kita punya tujuan apa sih melakukan ini. Nah tujuan untuk melakukan hal tersebut itu yang membuat kita dapat pahala. Adapun untuk sah atau tidaknya niat itu terhadap suatu amal itu enggak semua. Ya tadi udah dibahas ya masalah ini. Wa inna ma gharruna, dan hanya saja tujuan kami, tujuan kita, maksudnya pengarang kitab ya, Imam An-Nawawi kalau hadis arba'innya, kalau Al-Majalis Susarinya Imam Ahmad Al-Fashani. Tujuan untuk menjelaskan ini maksudnya gitu ya, itu al-faidatu, memberi faedah, ya ngasih tahu aja faedah-faedahnya, wa taqribu, dan mendekati, lil afhami, pada pemahaman ya, supaya nggak bingung untuk membedakan mana yang niat, mana yang amal, mana niat yang bersinggungan dengan amal, mana niat yang tidak bersinggungan dengan amal, mana amal yang butuh niat, mana amal yang tidak butuh niat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah.